Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang desain pembelajaran berbasis kebutuhan dengan saya sendiri, Nur Laili. Adapun pengertian dari kebutuhan yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil atau tujuan yang lebih baik. Jadi belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas, dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan, yang dimana identifikasi kebutuhan ini ada 3. Yang pertama itu peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan pelajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Terus yang ketiga, peserta didik dibantu untuk mengenali dan menentukan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun di luar. Sekarang kita akan memasuki tentang fungsi dan peranan analisis kebutuhan dalam desain pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Morrison. Menurut Morrison ini ada 4 fungsi dan peranan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Sekarang yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Terus yang ketiga yaitu menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih suatu tindakan. Dan yang keempat itu memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Dan sekarang kita akan memasuki tahapan macam-macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan, yaitu menurut Morrison. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif. Kebutuhan ini membandingkan peserta didik dengan standar nasional. Terus yang kedua yaitu kebutuhan komparatif, di mana kebutuhan ini membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok lain yang selevel. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan yang dirasakan, yaitu hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan. Keempat, yaitu kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan yang dirasakan seseorang yang mampu diekspresikan dalam sebuah tindakan. Misalnya, siswa yang mendaftarkan dirinya dalam sebuah kursus. Terus yang kelima, yaitu kebutuhan masa depan. Kebutuhan ini mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan insidentil yang mendesak, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dengan yang sangat berpengaruh, misalnya bencana nuklir, kesalahan medis, dan bencana alam. Sekarang kita akan memasuki langkah-langkah analisis kebutuhan dalam desain. Adapun langkah-langkah analisis kebutuhan menurut Glasgow yaitu yang pertama yaitu tahap pengumpulan informasi, yang dimana dalam tahap ini seorang desainer harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa. Cakupan pengumpulan informasi bias beragam, seperti karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik di dalam pembelajaran. Terus yang kedua, tahap identifikasi kesenjangan, di mana menurut Kaufman, mengidentifikasi kesenjangan yaitu dengan menggunakan metode organisasional, elemen model yang dimana dalam metode ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan, yang dimulai dari input, proses, produk, output, dan outcome. Terus yang ketiga yaitu analisis performa, di mana tahapan ini dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Terus yang keempat yaitu identifikasi hambatan dan sumber. Dalam tahapan ini, pelaksanaan suatu program berbagai kendala biasa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Terus yang terakhir yaitu identifikasi karakteristik siswa, yang dimana tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa. Sekarang kita akan memasuki langkah-langkah analisis kebutuhan menurut Morrison. Yang pertama yaitu
Tahap perencanaan, di mana tahapan ini yaitu sesuatu hal yang perlu dilakukan dalam membuat klasifikasi siswa, sehingga siapa yang akan terlibat dalam kegiatan dan cara pengumpulannya. Terus yang kedua yaitu pengumpulan data. Ini perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya atau distribusi. Terus yang ketiga yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan pertimbangan ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Terus yang terakhir yaitu membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan, analisa kebutuhan mencakup 4 bagian, yaitu analisa tujuan, analisa proses, analisa hasil dengan tabel dan penjelasan singkat, dan rekomendasi yang terkait dengan data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.